Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, khususnya mahasiswa dari Akidah dan Filsafat Islam IAIN Bukit Tinggi. Pada kesempatan kali ini, kami di sini mau menerangkan seputar HMPS. Ada beberapa dari kita yang masih belum paham apa sih HMPS itu, terkhususnya dari teman-teman yang masih terbilang mahasiswa baru. Nah, sebelum saya menerangkan apa itu HMPS ataupun seputar HMPS, bagi teman-teman yang nantinya tertarik ingin bergabung bersama kami di kepengurusan HMPS, khususnya program studi Akidah dan Filsafat Islam, silakan teman-teman hubungi kontak yang tertera di layar ini. Dan untuk persyaratannya, bisa teman-teman lihat di sini. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung saja ke pembahasannya. Hal pertama yang ingin kami terangkan kepada teman semuanya, itu adalah apa sih arti dari HMPS itu. Pada umumnya, orang-orang akan menjawab bahwa HMPS itu dari arti kepanjangannya. Itu benar mengingat bahwa kepanjangan dari HMPS itu adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi, yang dimana himpunan berarti organisasi, sedangkan program studi itu ruang lingkupnya. Lalu, kamu pasti bertanya lagi, Bang, HMPS itu apa sih definisi luasnya? Dalam definisi luasnya, HMPS itu adalah sebuah organisasi kemahasiswaan, di mana ia berperan sebagai lembaga eksekutif di setiap program studi. Ia melaksanakan beberapa kegiatan yang bersifat penalaran dan juga keilmuan, serta bisa meningkatkan kemampuan kita sebagai seorang mahasiswa yang aktif di lingkungan kampus dan di luar kampus. Kemudian kamu bertanya lagi, Bang, fungsi dari HMPS itu apa sih? Pertanyaan ini cukup banyak ditanyakan dari kalangan mahasiswa yang baru saja mengetahui HMPS itu. Bisa kita analisa dari segi definisinya, bahwa fungsi dari HMPS itu adalah ia meningkatkan kemampuan kita sebagai mahasiswa yang aktif di lingkungan kampus. Ia juga berperan memberikan kita kesempatan untuk bisa mengasah bagaimana pola pikir kita, mengeluarkan potensi yang ada dalam diri kita, serta bisa menjadikan kita pribadi yang baik nantinya agar bisa terjun ke dalam lingkungan masyarakat. Apa sih struktur kepengurusan dari HMPS itu? Nah, untuk struktur kepengurusan dari HMPS itu adalah yang pertama, ketua umum, yang kedua, sekretaris umum, yang ketiga, bendahara umum, yang keempat, bidang eksternal, yang kelima, bidang internal, yang keenam, bidang pengembangan bakat, dan yang ketujuh, kesejahteraan gender. Struktur yang telah disebutkan tadi merupakan struktur kepengurusan HMPS yang umum. Kita bisa menambah struktur yang baru tergantung situasi dan kebutuhan program studinya. Untuk ketua umum, tugas mereka adalah yang pertama, bertanggung jawab keluar dan ke dalam HMPS. Yang kedua, memimpin, membimbing, membina anggota HMPS-nya. Yang ketiga, mewakili HMPS dalam kegiatan-kegiatan keluar. Yang keempat, memimpin rapat kepengurusan HMPS. Yang kelima, menyusun program kerja sesuai dengan ketentuan. Yang keenam, membangun kerjasama antar vertikal dan horizontal, baik ke dalam maupun di luar organisasi. Untuk sekretaris umum, tugas mereka adalah yang pertama, bertanggung jawab kepada ketua umum atas tugas, fungsi, wewenang yang terdapat di dalam organisasi. Yang kedua, mengatur dan bertanggung jawab atas segala tata cara dan tata tertib organisasi. Yang ketiga, mendampingi ketua umum dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan HMPS. Yang keempat, bertanggung jawab dan mengatur masalah rumah tangga HMPS. Yang kelima, bertanggung jawab menyusun laporan kegiatan HMPS. Untuk bendahara umum, tugas mereka adalah yang pertama, bertanggung jawab kepada ketua umum atas kebijakan keuangan HMPS. Yang kedua, bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan HMPS. Yang ketiga,
membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan HMPS. Yang keempat, menyusun anggaran dana HMPS untuk satu periode. Dan yang kelima, mengatur atas segala keuangan HMPS. Untuk bidang internal, tugas mereka adalah yang pertama, membantu Ketua Umum dalam menjalankan program kerjanya mengenai kemahasiswaan dan advokasi serta pengembangan minat dan bakat. Yang kedua, bertanggung jawab menjalankan program kerja yang ada di bidangnya yang telah disusun dalam rapat kerja. Yang ketiga, bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan dan mengomunikasikan departemen yang ada di bidangnya dalam menjalankan program kerjanya dalam bidang-bidang yang lain. Yang keempat, menyusun program kerja di bidangnya. Dan yang kelima, bertanggung jawab atas terlaksananya program kerja di bidangnya kepada Ketua Umum melalui Sekretaris Umum. Untuk bidang eksternal, tugas mereka adalah yang pertama, membantu Ketua Umum dalam menjalankan program kerjanya mengenai hubungan dan kerjasama antar lembaga serta media dan informasi. Yang kedua, bertanggung jawab menjalankan program kerja yang ada di bidangnya yang telah disusun dalam rapat kerja. Yang ketiga, bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan dan mengomunikasikan departemen yang ada di bidangnya dalam menjalankan program kerjanya dalam bidang-bidang yang lain. Yang keempat, menyusun program kerja di bidangnya. Yang kelima, bertanggung jawab atas terlaksananya program kerja di bidangnya kepada Ketua Umum melalui Sekretaris Umum. Untuk bidang pengembangan bakat, tugas mereka adalah yang pertama, membantu Ketua Umum dalam menjalankan program kerjanya mengenai pengembangan minat dan bakat. Yang kedua, bertanggung jawab menjalankan program kerja yang ada di bidangnya yang telah disusun dalam rapat kerja. Yang ketiga, bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan program kerja yang ada di departemennya dalam menjalankan program kerjanya dalam bidang-bidang yang lain. Yang keempat, menyusun program kerja yang lain. Dan yang kelima, bertanggung jawab atas terlaksananya program kerja di bidangnya kepada Ketua Umum melalui Sekretaris Umum. Untuk bidang kesejahteraan gender, tugas mereka adalah yang pertama, membantu Ketua Umum dalam menjalankan program kerjanya mengenai kesejahteraan gender. Yang kedua, bertanggung jawab dalam menjalankan program kerja yang ada di bidangnya yang telah disusun dalam rapat kerja. Yang ketiga, bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan program kerjanya yang ada di departemennya dalam menjalankan program kerja di bidang-bidang yang lain. Yang keempat, menyusun program kerja yang lain. Yang kelima, bertanggung jawab atas terlaksananya program kerja di bidangnya kepada Ketua Umum melalui Sekretaris Umum. Nah, kalau kamu tertarik, ayo lengkapi persyaratannya. Jangan sampai ketinggalan, dan ini merupakan kesempatan kamu untuk mengeluarkan potensi yang ada di dalam diri kamu. Kalau ada yang mau ditanyakan seputar HMPS, silakan teman-teman hubungi atau kirimkan pesan ke nomor yang di bawah ini. Kami selaku pengurus dari HMPS periode 2020-2021, izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.